Dalam semalam desa ini lenyap. Kisah nyata Sodom Gomorrah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Di ujung tahun ini bencana alam datang bertubi-tubi menimpa Indonesia. Bagi yang memiliki iman, bencana alam yang datang bertubi-tubi menimpa bangsa ini tentu merupakan suatu isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita kembali ke jalan tauhid dengan benar, tidak menuhankan sesama makhluk, tidak menuhankan benda mati, karena Tuhan itu hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sekelumit kisah nyata yang pernah terjadi pada sebagian bangsa ini yang mungkin kita telah lupa. Dan sayangnya peristiwa yang penuh dengan pelajaran ini sama sekali tidak disinggung sedikit pun di dalam buku pelajaran di sekolah. Kita dan anak-anak kita tidak pernah tahu jika ada suatu desa yang penduduknya nyaris sama dengan kaum Sodom Gomorrah, senang bermaksiat, yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikubur seluruhnya dalam satu malam hingga tidak tersisa sedikit pun. Satu desa bersama seluruh penduduknya lenyap dalam satu malam, tertutup puncak sebuah gunung yang berada agak jauh dari lokasi desa itu. Siapa yang mampu memindahkan puncak gunung itu ke suatu tempat untuk mengubur satu desa kecuali Allah yang Maha Kuasa? Inilah kisah tentang Dukuh Legetang yang masuk dalam wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah. Kejadiannya di tahun 1955. Dukuh Legetang adalah sebuah dukuh makmur yang lokasinya tidak jauh dari dataran tinggi Dieng, Banjarnegara. Sekitar 2 km di sebelah utaranya, penduduknya cukup makmur dan kebanyakan para petani yang cukup sukses. Mereka bertani sayuran, kentang, wortel, kobis, dan sebagainya. Berbagai kesuksesan duniawi yang berhubungan dengan pertanian menghiasi Dukuh Legetang. Misalnya apabila di daerah lain tidak panen tetapi mereka panen berlimpah, kualitas buah dan sayur yang dihasilkan juga lebih baik dari desa lainnya. Namun bukannya mereka bersyukur dengan segala kenikmatan ini, mereka malah banyak melakukan kemaksiatan. Barangkali ini yang dinamakan istidraj atau disesatkan Allah dengan cara diberi rizki yang banyak, namun orang tersebut akhirnya makin tenggelam dalam kesesatan. Masyarakat Dukuh Legetang umumnya ahli maksiat. Perjudian di dukuh ini merajalela, begitu pula minum-minuman keras. Tiap malam mereka mengadakan pentas selengger, sebuah kesenian tradisional yang dibawakan oleh para penari perempuan yang sering berujung kepada perzinaan. Ada juga anak yang malah melakukan kemaksiatan bersama ibunya sendiri. Beragam kemaksiatan lain sudah sedemikian parah di dukuh ini. Pada suatu malam, yaitu pada tanggal 17 April 1955, turun hujan yang amat lebat di dukuh itu. Tapi masyarakat Dukuh Legetang masih saja tenggelam dalam kemaksiatan. Berulah pada tengah malam hujan reda, tiba-tiba terdengar suara keras seperti sebuah bom besar dijatuhkan di sana, atau seperti suara benda yang teramat berat jatuh. Suara itu terdengar sampai ke desa-desa tetangganya. Namun malam itu tidak ada satupun yang berani keluar karena selain suasana teramat gelap, jalan pun sangat licin. Pada pagi harinya, masyarakat yang ada di sekitar Dukuh Legetang yang penasaran dengan suara yang amat keras itu barulah keluar rumah dan ingin memeriksa bunyi apakah itu yang terdengar amat memekakan telinga tadi malam. Mereka sangat kaget ketika di kejauhan terlihat puncak gunung pengamun-amun sudah terbelah atau rompal. Dan mereka lebih kaget, bukan kepalang, ketika melihat Dukuh Legetang sudah tertimbun tanah dari irisan puncak gunung tersebut. Bukan saja tertimbun, tapi sudah berubah menjadi sebuah bukit dengan mengubur seluruh dukuh beserta warganya. Dukuh Legetang yang tadinya berupa lembah kini sudah menjadi sebuah gundukan tanah baru menyerupai bukit. Seluruh penduduknya meninggal, gegerlah kawasan Dieng.
Masyarakat di sekitarnya terheran-heran. Seandainya gunung Pengamun-Amun sekedar longsor, maka longsoran itu pasti hanya menimpa lokasi di bawahnya. Akan tetapi kejadian ini jelas bukan longsoran gunung. Antara Dukuh Legetang dan gunung Pengamun-Amun terdapat sungai dan jurang yang sampai sekarang masih ada. Namun sungai dan jurang itu sama sekali tidak terkena longsoran. Jadi kesimpulannya potongan gunung itu malam tadi terangkat dan jatuh menimpa Dukuh Legetang. Siapa yang mampu mengangkat separuh gunung itu kalau bukan Allah yang Maha Kuasa? Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang? Quran Surat Al-Mulk 67 ayat 16. Untuk memperingati kejadian itu, pemerintah setempat mendirikan sebuah tugu yang hari ini masih bisa dilihat siapapun. Di tugu tersebut ditulis dengan plat logam, "Tugu peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk Dukuh Legetang serta 19 orang tamu dari lain-lain desa sebagai akibat longsornya gunung Pengamun-Amun pada tanggal 16-17 bulan 4 1955. Sungguh kisah tenggelamnya Dukuh Legetang ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seketika itu tak hanya terjadi di masa lampau, di masa para nabi, tetapi azab itu pun bisa menimpa kita di zaman ini. Bahwa sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengazab manusia-manusia lalim dan durjana dalam hitungan detik. Andaikan di muka bumi ini tak ada lagi hamba-hambanya yang bermunajat di tengah malam menghamba ampunannya, mungkin dunia ini sudah kiamat.